Biasa bentrok, Oke. tapi nggak sampai ada tangan. Ibu sebagai berumah tangga, seorang istri gimana Bu? Suka dukanya dalam menjalani pekerjaan ini? Dimanapun ada kejadian seperti itu, kami pasti ada di sana. Apa sebenarnya yang menjadi konflik utama dari kejadian yang sering kali ini? Memang kalau kita bicara masalah Pulau Gading, Warga Pulau Gading juga kalau memang apa yang mereka inginkan terpenuhi, mereka siap. Ya, kali ini saya mengatasnamakan Satlimas Kota Makassar, meskipun tidak dengan material, tapi ya, saya bekerja dengan ikhlas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan rubrik Bapeda Corner di spesial edisi penghargaan HUT Kota Makassar 416 yang dilaksanakan November lalu. Nah, ada beberapa narasumber kita yang sebelum-sebelumnya juga sudah kita ajak ngobrol terkait penghargaan yang diterima. Nah, hari ini atau di episode kali ini juga sama, kami sudah menghadirkan salah satu yang juga menerima penghargaan pada saat itu, yang kemudian juga punya peran aktif di Kota Makassar itu sendiri. Langsung saja saya sapa Ibu Luciana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jelaskan dulu sedikit Bu kepada penonton kita terkait penghargaan apa yang diterima oleh Ibu Lucy di sini pada saat HUT Kota Makassar 416 lalu. Nah, ini Ibu Lucy aktif dalam membantu pelayanan laporan masyarakat di wilayah Kelurahan Pulau Gading, Kecamatan Ujung Pandang, juga kemudian aktif dalam cipta kondisi patroli setiap malam minggu bersama dengan unsur aparat hukum, ada kepolisian gitu ya. Dan juga ada penertiban pedagang kaki lima juga ya. Dimana kita ketahui bahwa memang kalau di daerah Sumba Opu, Pantai Losari itu ada banyak pedagang kaki lima, kemudian juga perlu memang ada cipta kondisi. Mungkin lebih jelasnya bisa dijelasin dulu Bu, Ibu Lucy sendiri ini seperti apa sebenarnya peran aktif yang dilakukan Ibu Lucy bersama dengan aparat kepolisian, utamanya mungkin di waktu-waktu tertentu khusus di wilayah Pantai Losari atau di Kelurahan Pulau Gading. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan kami di Satlimas Satuan Perlindungan Masyarakat itu terkait dengan perlindungan masyarakat umumnya. Jadi kami itu rutinitas kami itu setiap hari itu, kalau kami di Kecamatan Ujung Pandang itu ada 20 Satlimas terbagi dengan per 2 orang per 1 kelurahan. Jadi setiap hari itu saya merolling anggota untuk ikut bersama Satpol rolling wilayah. Itu setiap hari. Setiap hari kami rolling wilayah pagi dan sore. Jadi ini hari dari kelurahan Lailai atau kelurahan baru. Nah, sebentar sore itu dari kelurahan Maloku atau dari kelurahan Lajangiru. Nah, setiap hari itu yang kami rolling itu misalnya ada material pembangunan yang materialnya itu di luar daripada ini. Nah, itu yang kami tegur biasanya. Misalnya dia tidak punya IMB atau apa. Baik. Jadi penertiban dari segi administrasi gitu juga ya. Jadi kami tidak berjalan sendiri. Kami ikut dengan patroli Satpol PP, Satpol BKO Kecamatan Ujung Pandang. Terus kami juga menegur jukir-jukir yang memarkir kendaraan di area trotoar.
gitu. Terus kami juga menegur pedagang kaki lima yang berjualan tidak sesuai dengan apa yang sudah ditempatkan, artinya dia di luar jalur. Ya, terus kami juga biasa membenahi atau menegur anjal atau gepeng yang sering di jalan-jalan. Artinya kami memberikan motivasi untuk tidak ada di jalan. Gitu. Jadi banyak juga ternyata ya. Jadi bukan hanya tadi yang saya bilang bahwa cipta kondisi di daerah Pulau Gading, di mana kita tahu bahwa ada konflik yang sudah berlangsung sangat lama di sana. Itu sebenarnya kita bahas sedikit, boleh ya Bu ya? Boleh. Oke. Tapi juga ternyata keterlibatan Ibu Lucy bersama dengan aparat hukum, baik itu kepolisian maupun satpol, juga dalam hal penertiban para pedagang, jukir, juga anak jalanan, gitu ya. Lalu sejauh ini dari hasil cipta kondisi yang seringkali dilakukan, baik itu yang rutin setiap hari, Ibu Lucy juga apakah turun langsung melihat dan gimana kondisi di saat sekarang ini Bu untuk di wilayah Ibu sendiri? Ya, jadi saya turun sendiri bersama teman-teman. Setiap malam atau malam minggu, setiap malam minggu itu kami turun barengan untuk langsung ke tempat-tempat yang rawan dengan anak-anak muda yang lagi minum atau lagi ngumpul. Nah, itu kami datangi dan kami memberikan artinya kami membubarkan anak-anak remaja yang sering ngumpul seperti di dermaga Panyua. Itu kami waktu malam minggu lalu itu kami sempat membubarkan remaja-remaja di situ. Gitu. Dan kami bekerja dengan Babinsa, Bimas, dan aparat biasa dari tim Kobra Kodim 1408. Oke, kalau saya lihat di sini juga aktif dalam penyaluran bantuan sosial nih Bu. Jadi membantu pelayanan penanganan COVID pada saat COVID kemarin, terus juga penanganan bencana kebakaran serta keterlibatan melaksanakan tugas penanganan bencana di Majene kemarin, Sulawesi Barat. Wah, ini sudah sangat jauh sebenarnya. Lingkungan kerjanya Ibu Lucy sebenarnya sudah lintas provinsi. Itu mungkin karena saking cintanya dengan keterlibatannya di Linmas ini sampai, kalau boleh cerita sedikit, karena tadi di belakang kita sudah cerita bahwa Ibu Lucy adalah salah satu warga yang tinggal di Kelurahan Pulau Gading, yang kemudian akhirnya terlibat dan bergabung dalam Linmas. Itu boleh dicerita sedikit Bu, gimana sih perjalanannya sampai akhirnya bisa aktif seperti sekarang? Ya, jadi saya ikut di Linmas itu, ikut bergabung di Linmas itu 2018. Kebetulan dari staf Satpol itu mencari dua orang per kelurahan untuk dijadikan satu Linmas gitu. Jadi saya ikut mendaftar di situ dan akhirnya saya bisa lolos. Di dalam Linmas ini 2018 itu kami sudah awal mulanya kami langsung terjun di lapangan. Terjun di lapangannya itu langsung ke Majene pada saat. Jadi waktu baru-baru aktif? Ya, langsung terjun ke Majene untuk membawa sumbangan yang menurut kami itu ala kadarnya aja. Kenapa saya bilang ala kadarnya? Karena kami cuma berpartisipasi aja di situ. Kami cuma mengumpulkan seadanya untuk kami bawa ke sana, dan kami tidak pernah malu untuk turun ke jalan minta sumbangsi di jalan itu untuk mendonorkan sesuatu untuk dibawa ke sana. Dan alhamdulillah kami ke sana itu dengan bantuan Satpol dengan mobil Dalmas, kami berangkat ke sana membawa bantuan sembako ke Majene sana.
Nah, jadi Ya. di awal terjun masuk ke Linmas ini udah ada kegiatan sosialnya dan lumayan cukup jauh juga Cukup karena jauh. langsung ke Majene di Sulawesi Barat. Terus setelah itu setelah mulai dari situ akhirnya baru aktif di kegiatan yang lingkupannya Ya, di Kami kelurahan. ya kami belajar dari apa yang terjadi di Majene, akhirnya kami kembali dengan selamat itu. Kami aktif di segala hal, seperti kalau ada kebakaran. Ya. Kalau ada kebakaran itu kami terjun langsung di lapangan untuk bisa membenahi puing-puing di situ. Kami mengumpulkan teman-teman, tapi tidak. Kami juga pada saat mau turun itu kami koordinasi dulu sama komandan kami. Ya. Izin komandan, kami mau turun ke lapangan untuk kerja bakti dan sekedar membawa bantuan itu. Jadi biasa kalau kebakaran itu kami membawa bantuan, membawa apa yang dibutuhkan di situ. Tapi itu juga masih partisipasi di 15 kecamatan. Kami kan jumlahnya 300 orang. 300 orang, 15 kecamatan gitu. Terus kalau ada bencana banjir, kami juga selalu ada. Jadi meskipun misalnya atau ketika ada musibah seperti itu, kebakaran ataupun banjir yang di luar dari wilayah Ibu Lusi, ini kan Ibu Lusi sekarang ada di wilayah Kecamatan Ujung Pandang, kelurahannya Bulung Gading. Nah, kalau kejadiannya di luar itu tetap boleh. Tetap Boleh. Kami dimanapun ada kejadian seperti itu, kami pasti ada di sana. Ya. Jadi bukan karena saya tinggal di kecamatan, enggak. Dimanapun kejadian seperti itu dan kami bisa mengumpulkan sesuatu yang bisa kami bawa ke sana, kami bawa ke sana. Gitu. Jadi memang kami berprinsip begini, bukan cuma mereka butuh, bukan cuma yang seperti itu, tapi mungkin kita perlu mendekati atau memberikan semangat atau membantu mereka di membersihkan puing-puing dari kebakaran. Jadi lebih ke kita ada nih gitu. Ya, jadi bukan ada. hanya sekedar ngumpulin bantuan, tapi dengan kita cepat ada di situ, itu sebenarnya menjadi salah satu bantuan. Secara apa ya? Secara moralnya, supaya mereka merasa oh kita dibantu, meskipun belum bawa apa-apa gitu. Baik. Kita bergeser sedikit dari kegiatan apa yang dilakukan oleh Bu Lusi di Linmas. Ini saya tertarik, tadi kita di belakang sempat berbicara atau ngobrol soal konflik yang terjadi di Pulau Gading, di mana Bu Lusi sendiri juga sebenarnya bisa dibilang aktif dalam menjembatani sebenarnya bagaimana permasalahan yang terjadi di Pulau Gading. Boleh dicerita secara singkat aja nggak Bu? Singkat dan kemudian apa sebenarnya yang menjadi konflik utama dari kejadian yang sering kali ini. Memang kalau kita bicara masalah Pulau Gading, itu orang kayaknya satu Makassar tahu deh kalau kita ngomongin Pulau Gading, oh berarti tunggu, ini pasti bakal berakhir rusuh misalnya. Tapi kalau akhir-akhir ini saya memperhatikan sudah tidak terlalu tidak terlalu, agak lumayan kondusif lah ketika ada mediasi dan segala macam. Boleh, silakan. Ya, kalau di Pulau Gading itu saya juga kurang ini kenapa tiba-tiba ada hal yang seperti ini, ada hal yang baru lagi yang kami terima. Tapi saya memang salah satu warga di situ, tapi saya selalu karena saya punya ini sekarang kerja di perlindungan masyarakat, minimal saya menjembatani warga-warga saya agar tetap bisa berpikir yang jernih untuk kedepannya mungkin lebih bagus. Artinya
kita harus bisa berpikir bagaimana kita bisa mempertahankan sesuatu yang bukan milik kita. Ya, oke. Itu aja. Saya itu aja. Sebenarnya Ya. itu kuncinya ya, Bu. Iya, iya, karena sampai kapanpun itu miliknya orang itu akan kembali ke pemiliknya kembali gitu. Jadi kita harus legowo gitu. Iya. Kita harus ikhlas, kita harus gimana, tapi bukan berarti kita juga mau dirampas hak-hak yang gimana, tapi kita kan juga butuh apa itu namanya, artinya ada yang bisa disiapkan untuk kita bisa keluar dari situ, entah itu macam kompensasi. Iya, artinya kita mediasi bersama untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik. Saya rasa itu aja. Terus warga Pulau Gading juga kalau memang apa yang mereka inginkan terpenuhi, mereka siap. Oke, jadi sekarang ini sudah di tahap seperti itu ya. Iya. Untuk kasus di Pulau Gading. Iya. Jadi lebih kepada gimana sih kedua pihak, Iya. pihak pemilik dan Iya. juga warga ini bisa sama-sama enak. Mediasi, ya. Jadi warga mungkin udah mulai merasa bahwa oke, ini kita sudah mempertahankan apa yang bisa kita pertahankan, dan juga mungkin sudah mulai menyadari bahwa ini bukan punya kita gitu, tapi setidaknya ada. Tapi masih ada juga warga yang egonya tinggi. Gitu. Ada berapa banyak sebenarnya, Bu? Ada berapa? Kalau enggak salah itu 50 kakak. Kalau enggak salah ya 50 kakak di situ. Dan kami selama berapa tahun yang lalu itu semenjak kejadian itu aman-aman aja sebenarnya. Tapi ya yang namanya sesuatu yang mungkin sudah direncanakan, mungkin itu pemilik yang di atas atau pemilik lahan yang di dalam itu, kita Allahu alam aja. Itu artinya semoga Pulau Gading bisa mendapatkan sesuatu yang menurut warga di dalam itu jauh lebih bagus, lebih baik lagi ya. Setidaknya kasusnya artinya tidak atau ada permasalahannya tidak merugikan kedua belah pihak. Saya rasa itu aja. Iya. Dan kalau kita cerita masalah Pulau Gading, saya juga sempat beberapa tahun lalu malah itu menyaksikan gimana panasnya Pulau Gading kalau sudah ada isu-isu yang kedengaran bahwa akan ada datang ini, akan datang itu semua toko emas yang di sebuah pasti bakal tutup. Pasti tutup. Dan hebohnya minta ampun. Betul. Tapi sejauh ini Ibu Lucy sendiri melihat tipikal masyarakat di Kota Makassar ini sebagai yang mungkin sangat sering melihat ya, atau sering bertemu dengan warga, itu kan ada banyak macam ya tipikal masyarakat di Kota Makassar, khusus di daerah pinggiran kota seperti saat ini kita berada di Pantai Losari. Gimana, Bu? Mereka itu habitnya kayak gimana, dan mereka tuh senangnya didekatinya seperti apa? Jadi tipikal ya seperti yang kita bilang, tipikalnya orang itu kan beda-beda. Jadi ada juga tipikal yang kalau kita lagi menegur seumpama pedagang atau jukir, ada juga yang tipikalnya masih ego. Artinya mereka kayak sok-sok gitu, tapi mereka tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah gitu. Jadi kami mendekati itu dengan memberikan teguran yang ramah, memberikan teguran yang artinya ya jangan di sini Pak.
di sini dilarang jualan, atau mungkin di sini kita nggak bisa parkir karena di atas tol. Jadi kita memberikan yang seperti itu aja. Tapi pernah ada kejadian nggak Bu? Ya kita tahu ya kalau orang Makassar, Iya. gimana ya, tipikalnya mereka itu kan yang kalau orang Makassar bilangnya tuh rewa-rewa bagaimana Iya. nih. Nah itu ada pernahkah kejadian kemudian Ibu Lucy pada saat cipta kondisi itu mungkin pernah mendapati masyarakat atau warga yang bikin lagi beraktivitas, kemudian entah itu mungkin yang dilakukan salah atau tidak, atau bagaimana, pernah ada cekcok kah di tempat, kemudian gimana Ibu Lucy sendiri untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu? Ya, sering. Contoh kasusnya pernah? Sering. Contoh kasusnya begini. Pada saat mungkin setiap kami turun itu pasti ada kasus seperti itu. Misalnya kami menegur orang yang berjualan, kan sekarang itu kan ada aturan yang berjualan, artinya tidak ada penambahan penjualan baru gitu. Oh untuk baik. pedagang kaki lima di sekitar pantai di sini. Ya. Nah, itu kan biasa ada penambahan. Nah, biasa kami menegur hal yang seperti itu. Kami karena pribadi saya biasakan yang diperintahkan oleh Pak Lurah saya untuk memberikan teguran langsung, seperti Pantai Losari atau penjual kelapa. Oh baik. Ya, penjual kelapa yang di benteng situ. Jadi kalau pada saat kami memberikan teguran itu memang biasa ada yang arogan. Oke. Ada yang kayaknya terlalu sok pintar lah, tapi dia sudah salah. Dia tahu. Dia tahu, ya. iya, tapi dia enggak mau dianggap salah gitu. Terus kami biasanya ya cekcok sebentar, tapi kami lebih banyak memberikan pengarahan bahwa ibu ini tinggalnya di mana, apalagi kalau di luar dari wilayah kami dia tinggalnya gitu. Kami itu respect. Ibu tinggal di mana, terus kenapa ibu kesini jualannya? Di sini itu sudah tidak bisa ibu. Di sini karena berarti ada penambahan. Tapi kalau memang ibu mau berjualan, silahkan melapor ke lurah kami. Itu aja. Jadi lebih ke pendekatan. Kemudian kita beritahu juga. Iya. Tapi pernah ada yang sampai keluar, gimana ya? Ya kita sebagai manusia biasa, kadang kita bisa menghadapi orang itu ketika kita kasih teguran pertama kita masih senyum-senyum, masih menyampaikannya dengan baik. Tapi masuk ke teguran 2, kemudian ke teguran ketiga, sampai akhirnya ada yang bikin emosi Bu Lucy sendiri atau gimana? Kalau kami tuh kami memberikan teguran pertama, memberikan teguran pertama, memberikan teguran kedua. Nah, kalau pada saat memberikan teguran ketiga, karena minimal Pak Lurah kami juga pasti ada teguran dari atas. Nah, itulah kami yang cepat respect. Ya, disitulah saya biasa ngomong sama Pak Lurah saya, izin Pak Lurah, kalau bisa kita turun langsung gitu, kita sama-sama tangani masalah ini, karena saya kan sudah berusaha untuk menegur, tapi dia itu artinya saya tidak mau terjadi konflik di bawah gitu. Biasa kami bawa Babinsa atau Bimas untuk menangani ini, tapi sejauh ini untuk agak keras gitu nggak ada, aman-aman kalau di wilayah ini ya. Nggak tahu kalau di wilayah tempat lain. Terus kami juga di luar wilayah biasa kami ikut, cuma itu biasa kami terjadi konflik itu pada saat penggusuran. Nah itu tuh biasa. Tapi kalau penjual-penjual itu aman-aman aja gitu, artinya kami sudah bisa memberikan ini. Tapi kalau pada saat penggusuran itu memang setiap
setiap ada penggusuran itu kita sudah siap. Tapi kami juga tidak pernah melayani. Artinya biar dia ngeco, biar dia apa, gitu ya. Yang penting dia tidak main kasar sama kami. Artinya dia tidak main sesuatu. Ya. Tapi kalau dia cuma ngomong aja gitu, kita terima aja. Gitu. Artinya kami mereka marah-marah. Iya, mereka ya, marah. Udah biasa kayaknya bulus iya, ya. Pokoknya apapun itu kita sudah siap. Iya, di apa gitu dikasari. Yang penting enggak ada kekerasan gitu. Kami udah siap, mentalnya kita udah siap, udah mental ya. Jadi udah mulai sejak terjun dan masuk ke Linmas, udah tahu bagaimana cara menyampaikan sesuatu, menyampaikan teguran 1, 2, dan 3 sampai akhirnya mungkin gedek sendiri kayak, aduh ini harus diapakan, sampai mungkin ya ikut penggusuran, terima mungkin caci makian dari masyarakat yang merasa tidak terima, digusur. Selama mereka tidak main tangan, kayaknya aman-aman aja sih. Aman aja. Kami anggap itu biasa. Tapi ada yang sampai berakhir bentrok, Bu? Biasa bentrok. Biasa bentrok, tapi nggak sampai, artinya adu mulut aja gitu. Tapi nggak sampai main tangan. Adu mulut biasa. Oke, jadi luar biasa juga struggle-nya Bulus ya dalam bekerja sebenarnya ya. Tapi ngomong-ngomong, Bu, ini kan ibu perempuan, punya anak juga, bekerja di, ya kita nggak tahu bahwa ternyata takdirnya sampai ke sini bahwa Ibu Lucy aktif dalam Linmas, kemudian kegiatannya tadi sudah dijabarkan, bahkan bertemu masyarakat yang mungkin arogan, suka mencaci maki mungkin. Terlepas dari itu sendiri, Bu, Ibu sebagai ibu rumah tangga, seorang istri, gimana, Bu? Suka dukanya dalam menjalani pekerjaan ini? Suka dukanya ya, saya bisa melihat karakter orang, terus bisa membantu, minimal menjembatani warga-warga yang membutuhkan gitu. Misalnya kami kan punya kontainer bencana di Jalan Patimura itu, biasa ada warga yang minta bantuan, itu kami menjembatani, melapor ke staf kelurahan, terus langsung terjun gitu. Artinya saya punya kepuasan sendiri bisa membantu itu, meskipun tidak dengan material, tapi saya bekerja dengan ikhlas. Dan Jin, gajinya Linmas itu cuma 250. Itu buat kami itu sebenarnya apa ya, 250 itu itu dirapel lagi 3 bulan. Dirapel 3 bulan, terus dipotong lagi dengan pajak. Tapi kami itu ikhlas saja. Niat mulianya dari dalam hati. Anak-anak di rumah gimana, Bu? Anak-anak belum lagi kalau mereka melihat bahayanya, wah, ada nggak yang pernah melarang, Ma jangan nih sana karena anak-anak bahaya. Anak-anak malah gimana ya? Anak-anak tidak pernah melarang saya, karena mereka tahu saya memang orangnya suka bersosialis. Suka bertemu dengan banyak orang. Saya memang orangnya suka begitu, artinya suka membantu meskipun tidak dengan materi tapi dengan tenaga gitu. Saya memang orang sukanya gitu. Jadi bukan hanya karena materi kita bisa membantu orang, tidak, itu salah gitu. Artinya dengan tenaga mungkin itu lebih berharga daripada materi. Saya rasa ini juga menjadi salah satu alasan mengapa Ibu Lucy akhirnya menerima penghargaan ini sih, Bu. Karena niat mulianya ya dalam membantu masyarakat, kemudian juga meskipun kita tidak mampu memberikan secara material, tapi tenaga kita, energi kita ini kita bisa serahkan. Nah, ngomongin soal penghargaan, cerita sedikit dong, Bu. Ini sampai akhirnya menerima penghargaan dari Wali Kota Makassar, diserahkan langsung. Itu gimana prosesnya sampai ke situ? Karena kalau saya bertanya ke narasumber yang lain, itu mereka ada beberapa orang yang diusulkan, kemudian semacam ada nominasinya juga.
sampai akhirnya mereka terpilih. Kalau Ibu Lucy sendiri gimana? Ya, jadi di Limas juga itu kami ada beberapa orang yang dipilih. Tapi terakhir itu saya cuma berdua. Baik. Terakhir itu saya cuma berdua, terus dipanggil menghadap. Itu maksudnya menghadap ke Pak siapa ya di Satpol itu menentukan siapa? Iya, menentukan ini siapa. Setelah wawancara gitu, banyak wawancara gitu, alhamdulillah saya yang terpilih. Tapi saya bukan mengatasnamakan pribadi, tapi saya piagam ini saya mengatasnamakan Satlimas Kota Makassar. Untuk apa? Untuk kedepannya jauh lebih bagus, dan semoga kami itu dalam setiap ada kami butuh bantuan, terjun ke lapangan pada saat ada bencana itu, minimal kami di jembatan. Baik. Itu aja. Jadi karena sebenarnya yang bergabung dalam Linmas ini sudah sangat siap secara fisik dan mental. Siap. Tinggal bagaimana mungkin pemerintah Kota Makassar ya yang menjadi ibaratnya yang Dilirik lah. menjembatani Iya. ini bisa memediasi, Iya. memfasilitasi juga Iya. pastinya agar supaya peran aktif atau keinginan dalam aktif membantu masyarakat Iya. itu bisa sampai di tujuan. Iya. Bu, ya. Karena setiap hari itu masalah yang saya terima Ya, ada banyak di setiap kecamatan itu banyak. dan itu pasti beda-beda. Beda-beda. Keluhannya teman-teman itu banyak. Di kecamatan masing-masing, di kelurahan masing-masing. Tapi saya selalu memberikan motivasi sama teman-teman. Kita bekerja ikhlas saja. Apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Tapi kalau memang kita tidak bisa membantu, kita menghadap ke Pak Lurah, minta petunjuk gitu, bagaimana caranya mengatasi masalah di wilayahnya kita. Jadi perlu komunikasi aktif. Itu perlu. Dan semua apa yang kami lakukan, kalau kami terjun di lapangan itu, kami koordinasi langsung sama komandan kami. Nah, jadi apalagi gitu ya. Iya. Ini tinggal pemerintah Kota Makassarnya, atau mungkin ada yang mau disampaikan Bu Lucy kepada pemerintah Kota Makassar spesifik bahwa kita butuh nih yang kayak gini. Ya, kami cuma butuh wadah, tempat buat kami Satlimas, apalagi sementara ini yang saya tahunya akan ditambah dengan 1.000. Wah, jadi tambah banyak lagi ya anggotanya. Jadi kami memang butuh wadah. Artinya di Satlimas itu bukan cuma kami di lapangan aja, tapi kami juga butuh sesuatu. Di sini ini setiap hari saya kumpulkan teman-teman 3 kecamatan untuk posko di Sekret, Satgas Bencana. Jadi setiap hari itu 3 kecamatan yang harus hadir di posko Sekret Taman Gajah untuk kami kumpul. Disitulah kami selalu berdiskusi apa sih yang jadi ini kendala Laporan kamu, masyarakat apalagi? Iya. Keluhannya apa gitu ya? Biasa Sharing-sharing juga. Sharing. Jadi kami sekarang ini kan ini musim hujan, jadi kami fokus dengan banjir, Antisipasi banjir. Jadi kami sudah buat untuk Satgas Bencana di wilayah masing-masing, gitu. Artinya melaporkan secepatnya. Sudah sangat siap, siaga. Kami sudah siap, cuma kami tidak ada wadah gitu. Kami tidak ada Markas begitu ya. markas kami punya, tapi wadah-wadah untuk membantu ke situ itu kami tidak punya. Misalnya pada saat kebakaran kami butuh
mungkin dapur umum, tenda gitu. Artinya kan kita harus punya supaya kita tidak cuma membantu di kerja baktinya, tapi kita juga sudah siap di dapur umumnya. Oke, jadi biar lebih enak membantunya dan lebih banyak membantunya, ya mungkin sekiranya bisa disediakan lah ya yang seperti itu Bu ya. Semoga aja pemerintah Kota Makassar dengarkan dan nantinya bisa segera didapatkan ya Bu ya apa yang diinginkan. Terima kasih banyak Bu Lucy. Dan semoga saja honornya kami itu bisa itu yang paling penting, itu bisa dinaikkan sedikit aja gitu. Yang dari 250 bisa naik lagi gitu, itu aja. Amin ya. Ini sebuah harapan yang disampaikan langsung oleh Ibu Lucy, mungkin mewakili juga teman-teman yang tergabung dalam Linmas ya, bahwa mereka secara fisik dan mental mereka udah siap, mereka udah siaga, sudah siap bersama dengan teman-teman Ibu Lucy dan teman-temannya. Tinggal bagaimana pemerintah Kota Makassar bisa menyiapkan wadah, kemudian kebutuhan yang mungkin bisa ditambah lagi, dan yang paling penting adalah naikkan tawas sedikit gajinya biar sama-sama enak, jadi kan yang kerja juga enak, kemudian juga masyarakat yang sangat dekat. Linmas sendiri ini kan termasuk yang sangat dekat dengan masyarakat. Jadi bisa menjadi salah satu juga yang menjembatani antara pemerintah kota dengan masyarakat itu sendiri ya Bu ya. Kita doakan aja Bu Lucy juga sehat-sehat, amin, supaya aktifnya dalam cipta kondisi khususnya di Kelurahan Pulau Gading dan lebih lebarnya lagi di Kecamatan Ujung Pandang itu bisa tetap aktif. Ini lagi musim hujan Bu, jaga kesehatan, semoga bisa sehat-sehat terus. Nantikan juga episode-episode lain tentunya bersama dengan narasumber kita di Bapeda Corner selanjutnya. Saya Elsa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum ke Bu.